Oke, halo semuanya, selamat datang di channel YouTube aku, Jadi Slim dan aku Judi Rensa. Sekarang pukul jam 2 malam ya, aku insomnia beberapa hari ini, jadi sekalian aja deh aku bikin rekaman gitu. Nah, di video kali ini aku mau bikin konten seperti biasa ya, kita bakal sharing tentang skor TBK Universitas Gadjah Mada kali ini. Ini adalah kumpulan rata-rata skor TBK buat lolos di UGM. Kemarin aku udah bahas UI dan ada request untuk UGM, dan sekarang aku buat untuk UGM ya teman-temannya. Di sini kalian sudah bisa lihat aku sudah rangkum jurusan-jurusan di UGM. Dia dari aktuarias hingga teknologi rekayasa perangkat lunak. Jadi cukup lengkap di sini teman-teman. Tapi perlu diingat ya, nggak meski kalau kalian dapat skor segini artinya kalian bakal lolos, itu nggak kayak gitu, tapi masih banyak faktor pendukung yang harus kalian penuhi. Dari strategi jurusan, pengumpulan nilai, dan faktor pendukung lainnya seperti piagam dan sebagainya. Dan perlu kalian ingat juga fungsi kalian mengetahui skor-skor ini kan sekarang ada kayak TOTL gitu kan, tryout. Jadi kalian bisa nguji kemampuan kalian apakah tembus ke skor segini atau enggak gitu. Biar kalian lebih yakin dengan kemampuan kalian sendiri. Kalaupun kurang yakin, kalian masih bisa mengupgrade kemampuan kalian sendiri. Belajar dan belajar ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita masuk videonya. Di sini kita mulai dari aktuaria. Di sini aktuaria skor amannya di 682. Akuntansi sektor publik di sini 655. Akuntansi 779. Alat berat 578. Antropologi 645. Arkeologi 728. Arsitektur ada 2 nilai di sini. Tertinggi di 724. Di 673 pun sudah bisa lolos, tapi kalau bisa di atas ini. Bahasa dan kebudayaan Korea di sini ada 2 data, 674 dan 617. 617 meskipun udah tinggi tapi belum bisa tembus di bahasa dan kebudayaan Korea. Mungkin aja nanti bisa dilihat ada faktor lainnya mungkin ya. Dari pembentukan nilai mungkin dia bagian bahasa Indonesia mungkin dia lemah. Lalu ada bahasa dan sastra Indonesia, ada 2 data di sini, 686 dan 653. Terkecil di 653, jadi kalau bisa di atas ini ya. Bisnis perjalanan wisata 657, ekonomi bisnis 704, ekonomi pertanian dan agribisnis 634, elektronik dan instrumentasi 649. Farmasi ada 2 data di sini, 677 dan 665. Kalau bisa di 665 target kalian. Filsafat 704, geofisika 647, geografi lingkungan 604, gizi 688, cukup tinggi ya. Hama dan penyakit tumbuhan 615, hubungan internasional 783. Ini tinggi banget hubungan internasional di sini. Tapi sepertinya kalau di bawah ini ada yang masih bisa lolos sih sepertinya. Di 690 tuh masih bisa lolos sih kemungkinan. Ilmu dan industri peternakan 612, ilmu ekonomi 743, ilmu keperawatan 644, ilmu komunikasi 698, ilmu politik dan pemerintah. Sepertinya aku menaruh 2 data yang sama ini, 671 dan 671. Dan nilai terkecil di sini 657. Kalau bisa di atas sini kalau mau masuk ke ilmu politik dan pemerintahan. Kedokteran hewan di sini ada 4 nilai. Tertinggi di 687, udah bisa lolos di kedokteran hewan dan nilai aman juga. Terendah di sini 604. Jadi kalau kalian ambil 604 tuh ya masih kurang lah untuk lolos di kedokteran hewan. Kalau bisa di atas 626 baru bisa lolos di kedokteran hewan. Amannya sih di 651, 687. Kedokteran 793, paling tinggi di sini dari semua data kedokteran ya, tentu saja. Karena memang kedokteran di UGM tuh bagus juga teman-teman. Unair juga bagus kedokterannya. Lalu kedokteran gigi 707 lolos. Kehutanan 619, keperawatan 619. Lalu ada kimia, di sini ada kimia murni 644, manajemen 709. Lalu berikutnya adalah manajemen dan penilaian properti 678, manajemen informasi kesehatan ada 2 data di sini, 658 paling kecil tapi udah bisa lolos, 758 paling tinggi. Matematika 655, pariwisata 653, pengelolaan arsip 627.
Pengelolaan hutan 568, pengembangan produk agroindustri 597. PSDK, aku lupa PSDK ini apa. Oh ya, PSDK itu adalah pembangunan sosial dan kesejahteraan ya. Dia nilainya 701. Psikologi ada 3 data di sini, dan di sini kalian juga harus perhatikan. Psikologi di sini paling kecil tuh kan 704, tapi di sini yang 714 tuh nggak dinyatakan lolos. Kemungkinan besar karena dia kalah dari pembuatan nilainya, misalnya dari sosiologinya. Kalau kemarin kan masih ada TKA ya, tapi nanti tahun 2023 nggak ada TKA, tapi ada mata pelajaran lagi, materi ataupun kisi-kisi dari materi humaniora. Itu kalau mau masuk ke psikologi itu di situ harus bagus, termasuk di bagian baca menulis pun di situ harus bagus. Masih ada juga kan di TPS. Nah, kalau kalian pengen tahu kisi-kisi SBT nanti kalian bisa klik aja di video ini. Jadi di situ harus kalian perhatikan ya, strategi jurusan juga harus diperhatikan ya. Seperti ini contohnya, jadi dia nggak bisa lolos, kalah dengan 704. Tapi kalau kalian mau aman 724 paling tinggi di sini. Berikutnya ada sastra Arab. Sastra Arab di sini 673, sastra Inggris 665, sastra Jawa 668, sastra Jepang di sini 662, sistem informasi geografi 564, sosiologi 688, teknik biomedis 689, teknik kimia 671, teknik sipil 660, teknologi informasi ada 2 data 676 dan 657. 657 udah bisa lolos. Teknologi pangan 674, teknologi pangan dan hasil pertanian. Ini aku bingung ini apakah satu jurusan atau enggak. Kemarin aku lihat, karena kan dari sumber Twitter mereka cuma nulis teknologi pangan aja gitu, tapi ada lagi yang tweetnya teknologi pangan dan hasil pertanian. Mungkin aja ini satu jurusan ya. Pokoknya nilai tertinggi di sini 674 kalau satu jurusan. 682 kalau satu jurusan, dan ternyata di sini 674 kalau mau masuk ke teknologi pangan. Tapi kalau bisa di atas 674. Teknologi rekayasa internet 604, teknologi rekayasa perangkat lunak 649. Cukup belibet sih kalau syuting di malam-malam seperti ini jam 2. Oke, inilah data-datanya untuk masuk ke UGM, skor TBK UGM. Jadi kalian bisa targetkan teman-temannya. Jangan lupa yang seperti aku bilang tadi, ada hal yang perlu kalian perhatikan. Makanya jangan kalian skip juga ya setiap penjelasan aku ya. Jangan lupa tonton video aku yang lainnya, itu bakal berguna banget untuk kalian mau lolos di SNMPT ataupun nanti kalau kalian angkatan 12 masuk eligible daftar SNMP. Ada juga videonya harus kalian perhatikan tentang penilaian SNMP. Penilaian SNMP itu sama seperti yang kemarin, cuma nggak ada TKA-nya, tapi penilaian pun masih sama, masih kayak skor-skor gitu ya. Sama masih ada pemungutan nilai juga. Makanya kalian harus pahami juga tentang kisi-kisi SNMPT-nya ya, karena itu nanti bakal relevan dengan jurusan yang kalian ambil. Oke, kalau video ini berguna untuk kalian jangan lupa like dan subscribe-nya, share juga pada teman-teman kalian, siapa tahu video ini berguna untuk teman kalian. Saya Jadi Rasa, pamit undur diri dan sampai jumpa. Bye bye.